Program makan bergizi gratis yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan. Salah satunya di kota Surabaya yang diuji cobakan di 5 sekolah dan sudah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 lalu. Bagaimana DPRD Kota Surabaya melihat program ini? Apakah telah disiapkan skema atau inovasi tertentu? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita membahas isu yang sedang senter di masyarakat, makan bergizi gratis, programnya Pak Presiden Prabowo. Kali ini kita akan membahas di kota Surabaya yang sudah diuji cobakan sejak tanggal 13 Januari lalu. Sudah bersama saya ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Arif Fatoni. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak Silma, sehat. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Pak Toni, kemarin di tanggal 13 Januari sudah diuji cobakan di 5 sekolah. Pak Toni melihat ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di kota Surabaya ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada keluhan dari siswa dalam tanda kutip di media sosial sebagaimana yang terjadi di beberapa kota lain yang katanya nasinya kurang dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah di Surabaya kemarin tidak ada keluhan-keluhan soal itu. Dan alhamdulillah lagi juga kejadian yang di Sukoharjo itu juga tidak terjadi di kota Surabaya. Jadi insya Allah dengan pelaksanaan uji coba kemarin yang dilakukan di 5 sekolah berjenjang dari SD sampai SMP itu mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik untuk melaksanakan program ini secara keseluruhan di kota Surabaya sehingga tujuan besar dari program makan bergizi gratis untuk pembangunan SDM jangka panjang ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diimpikan oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Oke, berarti memang ini kan memang masih tahap awal diuji cobakan untuk 5 sekolah, semua jenjang TK sampai SMA ya Pak Toni. Namun apa kemarin ada catatan khusus dari DPRD untuk uji coba yang pertama? Dari pelaksanaan uji coba kemarin, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wali Kota ya, bahwa penyajiannya sebaiknya tidak menggunakan bahan berbahan plastik. Jadi artinya mudah-mudahan itu menjadi evaluasi oleh tim Pemkot maupun Badan Gizi Nasional itu agar ke depan proses kemasannya itu yang ramah lingkungan. Kalau sekali pakai ya tidak berbahan plastik. Atau dibuatkan semisal bahan yang itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah itu mungkin itu masih menjadi bahan-bahan evaluasi kita bersama. Mudah-mudahan ketika ini sudah diuji coba secara serentak di kota Surabaya, mudah-mudahan sudah seperti apa yang kita harapkan. Mulai dari kemasannya, mulai dari kandungan gizinya, higienitasnya, itu mudah-mudahan bisa seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau memang berdasarkan evaluasi memang kan ini harus secara bertahap. Betul. Kemudian juga tidak bisa menyasar secara langsung untuk keseluruhan. Dari DPRD sendiri apakah sebenarnya program makan bergizi gratis ini perlu prioritas tertentu untuk sasarannya Pak? Kalau sasaran penerimanya kan wajib SD SMP ya. Nah tetapi memang tidak semua SD SMP di kota Surabaya itu harus masuk dalam program itu. Karena alhamdulillah sebenarnya kalau landasan filosofis tujuan dari program makan bergizi gratis ini kan untuk pembangunan SDM jangka panjang. Untuk mengurangi dikotomi kecukupan gizi antara anak yang beruntung secara ekonomi dengan anak yang tidak beruntung secara ekonomi. Artinya sejak awal rapat di Badan Anggaran kita sudah minta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar melakukan pemetaan. Katakanlah SMP yang memang di dalamnya, SMP swasta ini maksud kami, di dalamnya itu sudah siswanya ini orang yang beruntung secara ekonomi, sebaiknya tidak usah masuk dalam cakupan program makan bergizi gratis ini. Tetapi yang SMP yang memang membutuhkan intervensi dalam rangka pemenuhan gizi yang sama antar anak di kota Surabaya ini, maka itu prioritaskan untuk dapat masuk dalam capaian program ini. Sehingga tujuan besarnya itu terpenuhi. Jadi jangan sampai kemudian karena ini program baru di Republik ini kan baru. Pemkot memang dulu pernah punya program permakanan, tapi kan untuk lansia.
Nah, ini kan tujuan besar dari program ini itu kan bagaimana seluruh anak di Indonesia itu sama tercukupi kandungan gizi dan nutrisinya sehingga membentuk generasi unggul di masa yang akan datang dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, tetapi kita semua tahu bahwa di kota Surabaya ini juga menjamur sekolah-sekolah elit yang lebih dulu menerapkan prinsip full day school. Full day school itu kan biasanya SPP yang dibayarkan itu sudah ada komponen makannya. Nah, yang begini-begini ini akan disisihkan terlebih dahulu. Bukan berarti negara tidak hadir atau tidak adil, tetapi adil itu kan distributif. Nah, jadi mudah-mudahan 1-2 bulan ini Dinas Pendidikan sudah berhasil merampungkan proses pemetaannya sehingga ketika program ini sudah berjalan secara serentak, yang sekolah juga tepat sasaran, anak yang tidak beruntung secara ekonomi bisa mendapatkan kecukupan nutrisi dan gizi yang diberikan oleh pemerintah. Biar tepat sasaran Biar gitu tepat ya Pak Tony sasaran. ya. Pak Tony tadi sempat disinggung soal ada pembahasan khusus terkait anggaran program makan bergizi gratis di kota Surabaya sendiri. Secara spesifik ada berapa yang disiapkan Pak Tony? Kita alokasikan 1,1 triliun sesuai dengan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Awalnya itu kan di APBD 2025 karena ini memang program baru ya, belum kita alokasikan anggaran. Karena kan kita bahas APBD tahun 2025 itu kan bulan Agustus. Pelantikan Presiden bulan Oktober. Nah, ketika di APBN sudah dipasang anggaran 72 triliun untuk APBN tahun 2025, di APBD Kota Surabaya memang kita belum alokasikan anggaran itu. Nah, setelah APBD kita ajukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur, muncullah surat bahwa kita harus mengalokasikan kira-kira jumlahnya sekitar 1,1 triliun untuk SD, SMP di Kota Surabaya. Kalau SMA itu kan tanggung jawab APBD Provinsi. Jadi kalau tidak salah APBD Provinsi untuk mendukung program makan bergizi gratis ini jumlahnya sekitar 800 miliar. Kalau Kota Surabaya karena SD dan SMP-nya banyak, memang kita alokasikan 1,1 triliun. Anggaran APBD itu bentuk komitmen pemerintah kota dalam rangka mensukseskan program pemerintah pusat. Yang kita rasa manfaat untuk jangka panjang keberlangsungan negara kita ini lebih baik gitu loh. Nah, makanya kita support betul. Jadi sebenarnya kalau tanpa diminta oleh gubernur pun, kalau semisal sudah ada payung hukum pasti kita alokasikan. Karena itu memberikan kemanfaatan jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kota Surabaya. Paling tidak dengan adanya program makan bergizi gratis ini, yang dulunya mungkin ibu rumah tangga yang terpaksa harus bekerja, kalau siang hari memikirkan anak saya pulang sekolah makan apa, setidaknya hari ini alhamdulillah di tahun 2025 ini negara mulai hadir. Yang kedua, mudah-mudahan ini juga berkaitan dengan komitmen pemerintah kota dalam menangani stunting di Kota Surabaya. Paling tidak inilah salah satu wujud upaya untuk meminimalisir angka stunting di Kota Surabaya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat secara panjang, jangka panjang, dampaknya ada multiplier effect ya Pak Tony? Oh pasti. Ini kalau untuk pembangunan sumber daya manusia pasti kita akan sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemenuhan gizi dan nutrisi antar anak di Kota Surabaya. Yang dulunya mungkin sayur 4 sehat 5 sempurna itu hanya dirasakan oleh anak dari keluarga yang beruntung secara ekonomi. Hari ini anak yang lahir dari keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi juga bisa mendapatkan kecukupan gizi dari negara. Itu untuk pembangunan sumber daya manusia. Untuk ekonomi ya pasti ada multiplier efek ekonominya. Paling tidak kalau Pemkot mengalokasikan 1,1 triliun, kalau ini digunakan tepat sasaran, dalam tanda kutip, ini belanja di toko di Surabaya, terus kemudian yang masak juga orang Surabaya, UMKM Surabaya, insya Allah ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Jadi uang 1,1 triliun itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Mbak Silma. Membangun SDM unggul ini juga bisa menjadi pancingan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Tahan dulu Pak Tony, sepertinya menarik kalau kita membahas soal bagaimana ternyata program makan bergizi gratis pemirsa ini juga berdampak secara ekonomi. Betul. Ada nanti yang dicanangkan untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali. 'Di Dialog Buletin Jatim'.
Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, pembahasan kita soal makan bergizi gratis khususnya di kota Surabaya ini ternyata sudah disinggung, ada banyak dampak yang dirasakan, kemudian juga akan diprioritaskan untuk sasaran sementara di tahun 2025 ini. Pak Tony, tadi sempat disinggung bahwa multiplier effect dari program makan bergizi gratis ini juga memungkinkan untuk menumbuhkan ekonomi kota Surabaya. Nah, itu seperti apa, Pak Tony? Iya, jadi makanya kita selalu minta agar Pemkot itu mengintensifkan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional Daerah itu ya. Agar apa? Agar anggaran yang dialokasikan itu juga bisa menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian 1,1 triliun ini bahan bakunya dibeli dari toko-toko yang ada di kota Surabaya. Terus kemudian yang masak dan yang menyetorkan ke sekolah-sekolah itu adalah pelaku-pelaku UMKM yang selama ini memang sudah diajak kolaborasi dengan Pemkot untuk mensukseskan program permakanan. Nah, mereka kan sudah punya pengalaman itu, higienitasnya bagaimana, kemasannya bagaimana. Nah, otomatis ekonomi di tingkat paling bawah ini akan bergerak, Mas. Saya asumsikan pada waktu itu ketika rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah ya, kami sampaikan, katakanlah di Kecamatan Rungkut itu ada 1 SMP, 8 SD, 1 kelurahan, 2 SD. Kalau kemudian anggaran permakanan itu, anggaran makan bergizi gratis ini diserahkan, dikelola oleh UMKM yang ada di kelurahan itu, lalu diberikan kepada sekolah yang ada di sekitarnya, insya Allah ekonomi akan bergulir. Ekonomi akan bergulir baik ketika penyedia makanannya itu belanja ke toko kelontong tetangganya. Gitu. Nah, pemerintah itu hanya melakukan pengawasan. Apakah hasil olahan makanan dari penyedia makanan itu sudah tercukupi kandungan gizi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Oh, kandungannya ini berarti komponennya ini. Terus kemudian higienitasnya bagaimana. Nah, ini tugas pemerintah itu hanya itu. Tapi kalau kemudian ini diserahkan kepada pemain-pemain besar, ya tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Kita harus belajar bahwa yang menyangga ekonomi Indonesia ketika diterpa pandemi COVID itu, selain ekspor komoditas, itu adalah UMKM kita yang langsung bertransformasi dari biasanya menjual secara konvensional, kemudian mereka paham digital marketing. Sehingga itu penyangga kita saat COVID. Nah, saya berharap di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini, program makan bergizi gratis ini bukan hanya harus, tapi wajib dilakukan oleh pelaku UMKM yang ada di wilayah setempat. Termasuk di dalamnya mungkin pemilik kantin. Biasanya di sekolah itu kan pasti ada kantin. Nah, katakanlah hari sekolah itu Senin sampai Jumat. Kan tinggal digilir saja. Hari Senin semisal UMKM A. Hari Selasa kantin sekolah. Hari Rabu UMKM B. Sehingga tidak ada lagi orang yang dalam tanda kutip tidak menikmati perputaran kue ekonomi itu. 1,1 triliun itu anggaran yang besar. Dan itu bersumber dari pajak dan retribusi rakyat Surabaya. Maka sudah seharusnya kita semua mendorong agar uang dari pajak dan retribusinya rakyat Surabaya itu juga kembali kepada masyarakat Surabaya. Kami tidak menginginkan program makan bergizi gratis ini tiba-tiba pemilik cateringnya orang luar Surabaya. Kami tidak ikhlas dan tidak ridho kalau sampai itu terjadi. Makanya kami sejak awal ketika rapat dengan TAPD kita sampaikan, presentasikan bahwa Pemkot Surabaya sudah berpengalaman mengurusi program permakanan. Artinya bagi pemerintah kota ini bukan program baru, hanya saja sasarannya yang berubah. Kalau dulu lansia, sekarang anak-anak sekolah yang itu calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Itu, Mbak. Ada banyak poin-poin yang mau saya breakdown ya, Pak Tony. Kemarin perjalanan pertama untuk makan bergizi gratis berjalan di Sidoarjo dan beberapa kota yang lainnya. Memang sempat ada keluhan terkait akhirnya pendapatan kantin menurun drastis karena anak-anak sudah kenyang nih dengan hal ini. Nah, kira-kira bagaimana nanti peran DPRD hadir untuk memastikan bahwa nanti ada keterlibatan UMKM selama program makan bergizi gratis ini, Pak Tony? Ya, tentu kami akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan ya.
pengawasan langsung ke lapangan. Kenapa tadi saya sampaikan sebenarnya memang hari ini belum ada panduan teknis tentang bagaimana mekanisme program makan bergizi gratis ini harus dilakukan. Tetapi saya pikir harus ada local wisdom, kearifan lokal yang harus diterima bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota Surabaya itu hanya memastikan saja apakah komponen makan bergizi gratis itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Variabel-variabel makanannya itu, apakah sudah 4 sehat, 5 sempurna, dan lain-lain. Tetapi teknis pengadaannya sebaiknya diserahkan kepada UMKM setempat yang ada di wilayah sekolah itu dan kantin sekolah. Karena jangan sampai program pemerintah itu memutus mata pencaharian orang lain. Makanya kan secara teknis sebenarnya gampang. Semisal dalam satu SMP itu ada 300 siswa. Satu UMKM garap hari Senin. UMKM yang lain garap hari Selasa. Nah di tengah-tengah hari itu kantin juga harus dilibatkan. Jangan sampai kemudian mereka ketinggalan kereta, kasihan mereka menjadi penonton di rumah sendiri. Ya itu memang muncul juga Mbak Feliza. Kebetulan kan saya ini kan termasuk aktif di media sosial ya. Mantau di X di mana-mana, itu termasuk perdebatan Deddy Kobuzer dengan yang lain. Jadi kami pantau itu sebagai bahan masukan. Oh ternyata ini yang diharapkan oleh masyarakat. Nah tentu itu modal dasar kita untuk melakukan pengawasan teknis program ini agar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dan diinginkan oleh rakyat seperti apa. Baik Pak Tony. Nah itu yang harus kita kejar. Nanti kita bahas lebih lanjut hasil riset Pak Tony di sosial media soal MBG respon masyarakat ini seperti apa. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, pembahasan kita semakin panas. Soal makan bergizi gratis, ini responnya beragam sekali di masyarakat. Pak Tony, ada pro kontra. Tadi Pak Tony sempat menyinggung riset kecil yang dilakukan oleh Pak Tony di sosial media cukup riuh ini sepertinya. Gimana Pak? Ya jadi memang kita itu kan menampung informasi itu kan bisa melalui pertemuan verbal maupun memantau lalu lintas dunia maya kita. Karena itu tetap ekspresi masyarakat yang disalurkan melalui ketikan. Nah dari beberapa riuh renyahnya perdebatan di jagat media sosial itu, alhamdulillah kota Surabaya ini tidak termasuk objek yang dibahas. Artinya pelaksanaan di kota Surabaya ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Diharapkan oleh pemerintah, diinginkan oleh siswa. Meskipun baru 5 sekolah gitu kan. Nah, sementara di tempat lain itu kan perdebatannya yang nasinya kurang, yang dewasa bilang bahwa ya nasi segitu memang untuk ukuran anak sekolah. Padahal yang ngomong itu ya anak sekolah itu sendiri. Ini di luar keriuhan soal motif politik oleh politisi-politisi ya. Tetapi hari ini kami di DPRD sangat support mendukung program itu sehingga apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi harapan oleh masyarakat yang dituangkan melalui ketikan di media sosial itu terus kita pertimbangkan agar jangan sampai keriuhan-keriuhan itu terjadi di kota Surabaya. Nah, itu yang menjadi input data kita sampaikan kepada teman-teman pemerintah kota. Makanya kami berharap sejak awal Dinas Kesehatan ini juga terlibat aktif sejak awal. Karena apa? Yang ngerti tentang kecukupan gizi dan lain-lain itu kan rata-rata tenaga kesehatan. Kan tidak mungkin kemudian program makan bergizi gratis ini diurusi oleh PU Bina Marga, kan? Tidak mungkin. Nah, makanya harus fokus Dinas Kesehatan ini proaktif bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Yang di dalamnya juga kan ada teman-teman TNI Angkatan Darat, ini juga harus terus meningkatkan kolaborasi. Sekali lagi saya sampaikan Mbak Belinda, ini program baru yang mulia, yang tujuan jangka panjangnya bagus. Tentu ketika diuji coba di awal-awal, lebih baik banyak kekurangan sehingga kita bisa membenahi di masa yang akan datang. Makanya saya inisiatif memantau lalu lintas dunia maya itu agar itu bisa menjadi bahan evaluasi dan itu tidak terjadi di kota Surabaya. Nah itulah fungsi pengawasan kita salah satunya. Di samping pasti kita akan terjun ke lapangan. Berdialog langsung dengan calon siswa, berdialog langsung dengan siswa, mendengar masukan dari wali murid seperti apa gitu. Nah itu yang pasti akan kita sampaikan kepada teman-teman pemerintah kota. Jadi ini akan terus kita lakukan pengawasan bukan hanya month to month tapi day to day. Oh, setiap hari ya Pak? Paling tidak 50 anggota DPRD itu kan di dekat rumahnya pasti ada lembaga pendidikan Mbak.
Kayak saya tinggal di Rungkut, ada SMP 35, ada SMP Wahid Hasim. Itu paling tidak di sela-sela sebelum berangkat ke kantor DPRD, kita bisa ke sana untuk menerima apa yang kurang dari program ini. Bukan kita tanya bagaimana program makan bergizi gratisnya, tetapi apa yang kurang dari proses pendistribusiannya. Apakah telat waktunya, ataukah dalam tanda kutip ya, ada nasi yang sudah tidak layak pakai dan lain-lain. Tentu itu akan kita lakukan pengawasan secara day to day sehingga program ini bisa seperti yang diharapkan pemerintah dan yang paling penting diinginkan rakyat seperti apa. Pak Tony, kalau kita bicara aktivitas dunia sosial media, terlintas juga nih kalau dari Belinda baca, Pak, ada kekhawatiran masyarakat, skeptis masyarakat nantinya ini bisa menjadi celah-celah korupsi nih, apalagi dengan anggaran yang cukup besar. Nanti bagaimana alokasinya Pak Tony dan bagaimana pengawasan ketat yang akan dilakukan oleh DPRD untuk anggaran yang cukup besar di program baru ini? Nah, ini kan memang belum dirumuskan. 1,1 triliun itu nanti apakah diserahkan kepada siapa atau dikelola oleh Pemkot sendiri? Ini masih belum jelas semua, Mbak Belinda. Iya. Makanya ini kan masih mencari format. Nah, agar itu tidak rawan penyimpangan dalam tanda kutip, biasanya kalau program begini itu potensi fraudnya itu terletak di pengurangan komponen. Jadi semisal anggaran per packnya itu 10.000, harusnya itu di situ ada komponen tahu tempe, ternyata hanya ada tahu. Tempenya enggak ada. Kalau dikalikan volume pengadaannya kan ini juga kalau dikalikan hari ke hari sampai ke tahun kan juga nilainya juga besar juga. Makanya kita akan mengawasi itu. Kita awasi, bahkan kebetulan hari ini itu kan menampung aspirasi masyarakat itu kan tidak hanya pertemuan verbal. Ya mungkin biasanya kalau saya mancing begitu-begitu itu di platform media sosial saya biasanya kasih pertanyaan yang memancing orang untuk berkeluh kesah. Kira-kira di SMP, SD kalian apa yang kurang dalam proses pelaksanaan makan bergizi gratis? Nah itu biasanya netizen langsung tung. Nah biasanya setelah kita mendapat informasi begitu, kita kemudian tindak lanjuti dengan turun ke lapangan, memastikan apakah apa yang disampaikan di media sosial itu seiring kenyataan di dunia nyata, ataukah itu hanya celetukan netizen yang punya rumus maha benar netizen dengan segala ketikannya. Firmannya ketikannya memang betul. Oh ya ketikannya aja ya Pak ya. Pak Tony, singkat boleh disampaikan harapan kepada masyarakat untuk program yang terus dievaluasi oleh pemerintah ini seperti apa Pak Tony? Saya berharap kepada masyarakat Surabaya, alhamdulillah ibu-ibu yang selama ini bekerja, yang selama ini mikir pulang sekolah anaknya makan apa karena belum sempat dimasakin di rumah karena harus beraktivitas, alhamdulillah negara sudah hadir. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan segan-segan untuk menginformasikan kepada kami apa yang kurang dalam pelaksanaan makan bergizi gratis nantinya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo bisa datang ke kantor maupun melalui platform media sosial saya sehingga kami mendapatkan informasi awal yang bisa kami tindak lanjuti dengan temuan di lapangan. Dan sekali lagi ini cita-cita mulia dari Presiden Prabowo Subianto agar ada kesamaan kecukupan gizi terhadap seluruh anak se-Indonesia sehingga akan membentuk SDM unggul karena pemilik masa depan bangsa itu adalah anak-anak yang sekarang di SD, SMP, SMA itu sehingga kita bisa menyongsong Indonesia emas dengan kepala tegak. Amin, harapan kita. Terima kasih Pak Tony. Semoga ini menjadi pemahaman baru kepada masyarakat bagaimana perlu kerjasama, sinergi masyarakat dan juga pemerintah untuk mensukseskan program makan bergizi gratis sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Demikian Dialog Buletin Jatim kali ini pemirsa, saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pak Tony terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut dialog selanjutnya ya Pak.